Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW mempersiapkan para sahabatnya menjadi generasi yang unggul, khaira ummatin ukhrijat linnas, dan berhasil mereka dalam waktu itu kurang dari 25 tahun, generasi yang dicetak, yang dibangun oleh baginda Rasul SAW, mereka telah berhasil menggulung kekuasaan Imperium Persia dan Romawi, 2 negara adidaya terbesar di dunia pada zamannya. Maka apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW ini harus menjadi catatan penting bagi kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali, mempersiapkan generasi baru, generasi yang kuat imannya, yang tidak rapuh, tidak keropos, yang tidak cinta kepada dunia, generasi yang siap berjuang untuk menegakkan agama Allah, generasi yang cinta kepada Allah dan Rasulnya sebagaimana disifatkan oleh Allah di dalam surah Al-Ma'idah ayat 54. Wahai orang-orang yang beriman, Allah mengingatkan kepada kita, siapa saja di antara kalian yang murtad, keluar dari agama, keluar dari garis khitah yang Allah wahyukan, keluar dari cita-cita besar yang Allah gariskan untuk umat Nabi Muhammad SAW untuk mengentaskan manusia dari kegelapan kemusyrikan kepada cahaya Islam. Siapa saja yang murtad dari garis itu, maka Allah pasti akan mengganti mereka dengan generasi yang baru. Jadi Allah itu nggak akan berdiam diri. Kalau ada generasi muslim tumbuh yang tidak berdasarkan landasan iman dan tauhid yang kuat, generasi muslim yang hanya menjadi benalu di atas bangunan Islam ini, yang tidak mengamalkan petunjuk Allah dalam Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, maka pasti Allah akan mengganti generasi itu dengan generasi yang baru. Siapa generasi yang baru itu? Generasi muslim yang tangguh ini, yang akan memikul amanah dan risalah dari Allah Ta'ala itu, fasawfa ya'tillahu biqaum yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah akan menghadirkan generasi yang baru yang Dia cintai dan mereka mencintai Allah. Ini yang pertama, sifat generasi yang bagus itu. Cinta kepada Allah adalah landasan agar kita menjadi umat yang kuat, tidak tergadaikan imannya, akidahnya, tidak bisa digoyang prinsip-prinsip dasarnya, tidak bisa dibayar, dinego dengan apapun itu. Maka kita harus kembali kepada khitah. Yang kedua adalah adzillatin 'alil mu'minin. Generasi baru muslim itu mereka senantiasa merendah di hadapan saudara-saudaranya kaum yang beriman, tidak sombong. Mereka saling berkasih sayang, mereka saling mengayomi, mereka senantiasa saling melindungi, ba'duhum awliya'u ba'd. Yang ketiga adalah a'izzatin 'alal kafirin. Mereka tegas sikapnya terhadap orang-orang kafir yang suka melecehkan ajaran Allah dan Rasulnya, yang suka mencaci maki syariat Islam, yang tidak suka dan bahkan memerangi umat Islam karena agamanya. Mereka, generasi muslim yang tangguh ini, yang baru ini adalah bersifat tegas dan keras kepada orang-orang kafir. Generasi muslim yang tangguh yang dicetak oleh Allah adalah generasi yang siap untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bersedia mengorbankan apapun yang dimiliki untuk tegaknya dan tingginya kalimah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim.
Ya'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari yang ke-12 ini kita masih diberikan kesehatan, mampu untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Satu kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang hamba diberikan nikmat yang lebih baik setelah nikmat iman, yaitu nikmat kesehatan. Lam yu'ta abdun khairan ba'dal yaqin minal afiyah. Maka alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, juga nikmat afiyah atau nikmat kesehatan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu karya monumental seorang ulama besar yang hidup pada abad pertengahan, ketika umat Islam mengalami kekalahan beruntun, mengalami kekalahan yang brutal dari pasukan salib, ketika Baitul Maqdis direbut dari tangan kaum muslimin. Saya teringat ada tokoh ulama yang sangat luar biasa yang menjadi panutan bagi banyak umat Islam di seluruh dunia, yaitu Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, Hujjatul Islam, menulis salah satu kitab yang diberi judul Ayyuhal Walad, wahai anakku. Saya tadi setelah sholat Isya melihat ada lukisan ini, lukisan tetapi sebenarnya seperti miniatur ya, miniatur gambar dari kota Al-Quds, dari Baitul Maqdis yang di dalamnya itu ada Masjidil Aqsa. Imam Al-Ghazali itu menulis karya-karyanya, terutama yang di akhir hayatnya itu ditulis ketika beliau menyaksikan langsung betapa pahitnya kita umat Islam kehilangan Baitul Maqdis. Sebagaimana yang kita alami saat ini. Ketika bercokol di bumi Palestina, pada tahun 1948 dideklarasikan sebuah negara ilegal, yaitu Israel. Yang kalau diambil dirunut sejak awal lagi, itu sebenarnya konspirasi dunia barat untuk melemahkan dan menghancurkan umat Islam ini sudah terjadi sejak tahun 1917. Ketika Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour itu membuat secarik surat ya, yang tertulis untuk Lord Rothschild, seorang bankir terkemuka di Inggris, di Britania Raya, seorang pengusaha Yahudi, pengusaha finance, yang harta kekayaannya, keluarga besar Rothschild ini sampai sekarang sudah berkembang biak, sudah menjadi pohon emas yang ditaksir kekayaannya mencapai 20 triliun US dollar. Ya, itu duit Pak ya, bukan pasir. Ya, 20 triliun US dollar itu hampir setara dengan APBN-nya Amerika. APBN Amerika setahun itu 26 triliun US dollar. Imam Al-Ghazali ketika menulis kitab Ayyuhal Walad ini, dia dedikasikan untuk bagaimana membentuk dan mencetak generasi muslim yang siap untuk mengembalikan dan merebut Baitul Maqdis. Sebab tidak mungkin kita akan melawan musuh yang tangguh, musuh yang kuat, rival peradaban yang dihadapi oleh umat Islam di setiap zaman, setiap generasi, kecuali kita juga umat ini harus menyiapkan generasi yang tangguh, generasi yang beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di zaman Rasulullah, Nabi SAW mempersiapkan para sahabatnya
menjadi generasi yang unggul, khaira ummatin ukhrijat linnas, dan berhasil mereka dalam waktu kurang dari 25 tahun setelah hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Itu kurang dari 25 tahun, generasi yang dicetak, yang dibangun oleh baginda Rasul SAW, mereka telah berhasil menggulung kekuasaan Imperium Persia dan Romawi, dua negara adidaya terbesar di dunia pada zamannya. Kurang dari 25 tahun. Maka apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW ini harus menjadi catatan penting bagi kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali. Mempersiapkan generasi baru. Generasi yang kuat imannya. Yang tidak rapuh, tidak keropos. Yang tidak cinta kepada dunia. Generasi yang siap berjuang untuk menegakkan agama Allah. Generasi yang cinta kepada Allah dan Rasulnya sebagaimana disifatkan oleh Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Wahai orang-orang yang beriman, Allah mengingatkan kepada kita, siapa saja di antara kalian yang murtad, keluar dari agama ini, keluar dari garis khitah yang Allah wahyukan, keluar dari cita-cita besar yang Allah gariskan untuk umat Nabi Muhammad SAW untuk mengentaskan manusia dari jahiliyah, mengentaskan manusia dari kegelapan kemusyrikan kepada cahaya Islam. Siapa saja yang murtad dari garis itu, maka Allah pasti akan mengganti mereka dengan generasi yang baru. Ya, jadi Allah itu nggak akan berdiam diri. Ya, kalau ada generasi Muslim tumbuh yang tidak berdasarkan landasan iman dan tauhid yang kuat, generasi Muslim yang hanya menjadi benalu di atas bangunan Islam ini, generasi Muslim yang tidak mengamalkan petunjuk Allah dalam Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, maka pasti Allah akan mengganti generasi itu dengan generasi yang baru. Siapa generasi yang baru itu? Generasi Muslim yang tangguh ini, yang akan memikul amanah dan risalah dari Allah Ta'ala itu, fasawfa ya'tillahu biqaum yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah akan menghadirkan generasi yang baru yang Dia cintai dan mereka mencintai Allah. Ini yang pertama, sifat generasi yang bagus itu. Cinta kepada Allah adalah landasan, ya, agar kita menjadi umat yang kuat, tidak tergadaikan imannya, akidahnya, tidak bisa digoyang prinsip-prinsip dasarnya, tidak bisa dibayar, dinego dengan apapun itu. Maka kita harus kembali kepada khitah ini. Yang kedua adalah adillatin 'alil mu'minin. Generasi baru Muslim itu mereka senantiasa merendah di hadapan saudara-saudaranya kaum yang beriman, tidak sombong. Mereka saling berkasih sayang, mereka saling mengayomi. Mereka senantiasa saling melindungi, ba'duhum awliya'u ba'd. Yang ketiga adalah a'izzatin 'alal kafirin. Mereka tegas sikapnya terhadap orang-orang kafir yang suka melecehkan ajaran Allah dan Rasulnya, yang suka mencaci maki syariat Islam, yang tidak suka dan bahkan memerangi umat Islam karena agamanya. Mereka, generasi Muslim yang tangguh ini, yang baru ini adalah bersifat tegas dan keras kepada orang-orang kafir itu. Yujahiduna fi sabilillah. Yang keempat adalah generasi Muslim yang tangguh yang dicetak oleh Allah adalah generasi yang siap untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, wala yakhafuna laumata laim. Mereka bersedia mengorbankan
apapun yang dimiliki untuk tegaknya dan tingginya kalimah Allah Subhanahu wa taala dan tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela. Saudara yang dirahmati Allah, salah satu hikmah ibadah puasa ini adalah ditulis oleh Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar itu adalah menuntut adanya pengorbanan terhadap kesenangan diri. Ya, kita ini puasa, sebelum puasa itu kita terbiasa dengan hal-hal yang sering kita makan, kita minum, kapanpun, dimanapun. Bahkan saking banyaknya, ya, harta yang kita miliki, kita tidak lagi bertanya besok makan apa, tapi makan di mana besok. Gitu. Ya. Tidak mikir lagi berapa uang yang akan dikeluarkan, tapi karena gengsi, karena takut, ya, penilaian dari orang lain, ya, kita bisa menghambur-hamburkan harta kita pada hal-hal yang kadang itu hanya untuk prestis dan untuk mencari penilaian dari makhluk. Maka puasa mengajarkan kepada kita untuk mengorbankan kesenangan diri itu. Kita tinggalkan semua yang halal, ya, untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk melatih diri kita bertakwa kepada Allah. Maka kita korbankan kesenangan-kesenangan diri kita selama sebulan penuh kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Maka berkaca dari apa yang ditulis oleh Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar itu, maka kita harus malu. Mestinya umat Islam ini yang sudah tiap tahun dididik berpuasa, ya, di bulan Ramadan, kita harusnya apa? Siap dan rela mengorbankan kesenangan diri kita, ya, harta kita untuk apa? Perjuangan agama Allah. Coba lihat keluarga Rothschild itu, sekarang sudah generasi ketiga, yang terakhir kemarin baru mati itu, Jacob Rothschild, hartanya itu 5 miliar dolar. Ya, tapi pengorbanannya untuk negara Israel, ya, itu tanpa batas. Infaknya buat Israel, ya, itu luar biasa. Dia bangun gedung Knesset parlemen Israel itu di Tel Aviv. Mungkin nanti setelah pindah ke Al-Quds, Yerusalem, dia bakal bangun lagi itu yang baru. Dia bangun semua fasilitas pemerintahan Israel. Padahal dia nggak tinggal di situ. Dia bukan warga negara Israel. Dia tinggal di Inggris. Tapi dia bisa, ya, menundukkan egonya, mengorbankan kesenangan pribadi dan keluarganya. Untuk apa? Cita-cita kaumnya. Sekarang kita harus bertanya, sampai mana umat Islam rela berkorban untuk saudara-saudaranya Palestina yang merdeka? Sampai di mana kita rela untuk memberikan harta yang terbaik kita untuk mendukung perjuangan saudara-saudara kita yang tertindas? Maka itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Imam Al-Ghazali, ya, membuat kitab Ayyuhal Walad untuk mencetak generasi muslim itu, saya alhamdulillah dengan izin Allah ini juga baru selesai mencetak buku judulnya Wahai Anakku. Ini terinspirasi dari kitab Ayyuhal Walad karangan Imam Al-Ghazali, Benahi Adabmu dan Bersihkan Hatimu. Ya, terdiri dari 30 pembahasan yang kalau dibaca satu hari bulan Ramadan, satu judul, itu nikmat. Selesai bulan Ramadan, selesai 30 judul itu, bahasanya ringan. Untuk apa? Memandu setiap orang tua agar memiliki tanggung jawab yang besar di dalam dirinya untuk mendidik putra dan putrinya menjadi pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga.
Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia. Juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi, guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia. Dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan gedung pusat dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.